Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul talamin sepundi para alim wal ulama sesepuh Kristus sedaya karawo ingkang tansah dipunmulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, semuanya yang hadir di sini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dan bersyukur Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita telah diberi rahmatnya sehingga kita bisa bertemu, bertatap muka, bermuajah. Semoga pertemuan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam marilah kita sanjungan kepada beliau kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala Muhammad. Kanthi wasan selawat kalau mugi kita sedaya tansah syafaat beliau kanjeng Nabi yang akhiripun mugi-mugi kita sedaya tansah dipun aja sareng-sareng dhateng swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, sedherek ingkang tansah dipunmulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Datang mriki alhamdulillah Allah saged bertemu dhateng panjenengan sami supaya saperlu inggih menika Allah matur nuwun sangat atas wekdal ingkang dipun paringaken dhateng Allah untuk menyampaikan sesuatu hal dhateng panjenengan sami. Mugi-mugi napa mangke ingkang kawula aturaken dhateng panjenengan wonten gina lan manfaatipun. Para bapak, para ibu, sedherek-sedherek ingkang tansah dipunmulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita wangsul dhateng kita sedaya sebagai umat Ibun kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhlukipun Allah yang mana kita mau tidak mau akan kembali kepada Allah. Dan kita di dunia ini hanyalah sementara. Padahal kita di dunia tidak tahu batas usia kita. Mungkin juga sekarang masih hidup, mungkin juga besok sudah tiada. Dan mungkin juga besok hidup, mungkin lusa juga sudah tiada. Karena itu kita diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini untuk amanah itu untuk kita sampaikan, untuk kita lestarikan agar supaya bermanfaat, yaitu bagi kita semuanya, bagi lingkungan kita, bagi semuanya yang ada di dunia ini. Dan marilah kita manfaatkan apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dunia ini. Maka dari itu, kalau kita diberi kenugerahan oleh Allah, diberi harta benda, itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seandainya kita cinta kepada dunia, cinta kepada harta, maka kita harus benar-benar cinta. Kalau cinta kepada harta, kita manfaatkan harta itu hingga kita bawa sampai ke akhirat. Caranya gimana? Tidak mungkin kita membawa harta itu sampai ke akhirat dengan sendirinya. Tapi caranya gimana? Dititip-titipkan atau dikasihkan kepada fakir miskin, dikasihkan pada anak yatim, atau diinfakkan di jalan Allah. Itu yang harta yang benar-benar harta kita yang bisa kita unduh besok di hari kiamat. Maka dari itu kita mempunyai harta sedikit, apalagi kami sebagai penyuluh bagian wakaf. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, seandainya kita mempunyai harta, ya kita manfaatkan untuk kita wakafkan di jalan Allah, insya Allah itu manfaatnya lebih banyak sesuai dengan dawuhipun kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika manusia itu meninggal atau mati, maka manusia akan putus amalnya. Dawuhipun kanjeng Nabi, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Yang pertama, ketika anak Adam meninggal, atau ada yang kalimat lain, idza matal insan, sama saja. Jadi idza matal insan, ketika manusia itu mati, maka dia akan putus amalnya, tidak bisa beramal kecuali 3 perkara. Yang pertama yaitu sedekah jariyah.
Sodakotin jariyatin, sodakoh yang mana sodakoh itu berlanjut, kita bisa mengunduhnya besok di hari kelak atau hari kiamat. Pada waktu itulah yang kita harapkan hanya amalan-amalan kita di waktu kita di dunia, di waktu kita hidup. Karena kalau kita sudah mati hanya mengharapkan 3 perkara ini, yaitu sedekah jariyah. Seperti apa? Kita punya tanah, kita wakafkan. Wakaf itu adalah yang mana tempat kita punya tanah diwakafkan untuk di jalan Allah, ditempati musola, ditempati sekolah. Selaginya tempat itu masih ditempati untuk kemanfaatan kemaslahatan umat, maka kita masih punya harapan, masih punya pahala dari amalan kita yang kita tinggal di alam dunia. Maka itu yang pertama. Yang kedua yaitu shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bagaimana? Ilmu yang ketika kita sampaikan kepada anak cucu, kita sampaikan kepada jenengan sekalian, dan jenengan ngelampai dengan ngelakoni apa yang kita sampaikan, itulah yang namanya ilmu manfaat. Dan ilmu manfaat ini orang yang melakukan melakukan kebaikan dengan gara-gara jenengan parai atau jenengan kasih tahu dan orang itu mau menjalaninya, maka jenengan mendapat bagian dari amalan penjara tadi. Begitu juga kita punya anak cucu, kita ajari untuk mengaji, kita ajari mengaji, dan anak cucu itu ngaji, bisa ngajinya karena jenengan, maka itulah harapan penjenengan besok di hari kelak kalian akan mendapatkan, yaitu pahala anak itu membaca Al-Quran, anak itu membaca hadis, anak itu mengajarkan sesuatu kebaikan, maka jenengan akan mendapat bagian dari amalan-amalan yang ibu-ibu sampaikan itu tadi. Yang ketiga kalinya yaitu waladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang bisa mendoakan kepada orang tua. Anak soleh, Masya Allah, kalau kita melihat anak sekarang itu, Masya Allah, totok kromone dan lain sebagainya, itu sangat kurang sekali. Apalagi kalau anak-anak yang di jalan raya udah menumpak sepeda motor yaitu tanpa amit, ada orang tua di jalan wes tanpa permisi. Nah itulah untuk kita mendidik anak supaya jangan sampai mempunyai adab atau tingkah laku yang seperti itu. Nah, paling tidak mengajari sopan santun untuk anak cucu kita agar supaya apa? Supaya disegani oleh orang, karena orang yang sopan santun itu pasti disegani oleh orang banyak. Maka dari itu, jadi kemuliaan orang itu bukan karena kepandaiannya, tapi karena sopan santunnya atau adab dan tata kramanya. Maka dari itu anak soleh yang marilah kita mendidik anak supaya menjadikan anak kita yaitu anak yang bisa mendoakan kepada orang tua ketika orang tua meninggal dunia. Maka dari itu 3 perkara tadi marilah kita ingat-ingat, yaitu yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu manfaat, yang ketiga adalah anak soleh yang bisa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Maka dari itu kita mempunyai harta benda, marilah kita infakkan sedikit untuk hari kelak dan untuk mengharapkan sesuatu yang mana kita di hari akhir nanti akan mengharapkan sesuatu hal amalan-amalan kita ketika di dalam dunia itu tadi. Itulah yang saya sampaikan. Mungkin ada kekhilafan dari saya pribadi, itu pasti. Maka dari itu dari awal sampai akhir mungkin ada kekhilafan. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maka dari itu semoga yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya dari saya pribadi.
Kami akhiri ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.